Apa jadinya jika tempat paling suci umat Islam mendadak dijadikan panggung propaganda? Sebuah video muncul berdurasi hanya 29 detik, tapi cukup untuk memantik kemarahan global. Dalam video tersebut, tampak sosok-sosok menari dengan simbol-simbol LGBT yang mencolok. Mereka bergerak di sekitar Ka'bah dalam balutan pakaian terbuka, diiringi dentuman musik. Dan di langit yang biasanya dipenuhi doa, kini ada umbul-umbul pelangi, bendera gerakan LGBT. Namun ini bukan kejadian nyata. Video itu adalah hasil editan digital, tapi efeknya nyata dan membuat seluruh umat muslim geram. Video ini diunggah oleh akun bernama @pixelhelper, seorang seniman asal Jerman yang dikenal pro-Israel dan vokal dalam isu LGBT. Dalam unggahannya, video itu disebut sebagai bagian dari perayaan Christopher Street Day, hari yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBT. Ribuan pengguna media sosial menyerbu akun tersebut. Ajakan untuk mereport akun datang dari berbagai penjuru dunia. Sebagian menyebut ini bagian dari perang simbol, sebuah bentuk soft attack terhadap agama, terhadap nilai yang dijunjung oleh miliaran manusia. Tak sedikit yang melihat ini sebagai bentuk terencana dari provokasi digital terstruktur yang sengaja dilakukan untuk menciptakan reaksi ekstrim. Di zaman ketika satu video bisa menyalakan bara konflik lintas dunia, satu pertanyaan yang terlontar. Sampai di mana batas antara kebebasan berekspresi dan pelecehan terhadap iman? Agang tahu nggak, aku punya sebuah mimpi yang liar sekali. Mimpi itu adalah aku menanti alien datang. Oh iya, saya janjikan tahun 2025 sekarang. Karena aku merasa bahwa kalau alien datang, maka konstruksi agama-agama akan berantakan. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa mendukung LGBT, Islam mendukung LGBT, Ka'bah pun dihias dengan dekoratif LGBT. Harus diterima dong kalau gitu. Diterima ya, teman-teman muslim harus menerima dong. Luar biasa sekali pernyataan dari saudara Andre Tungtung ini ya. Saya sangat yakin bahwa orang-orang seperti Don Ditan tidak akan bisa menerima. Dan kalau tidak bisa menerima yang namanya edit-editan orang LGBT dengan simbol-simbol muslim, jangan kau juga suka untuk kemudian memunculkan Bible LGBT. Itu namanya standar ganda. Maaf ya, saya bertanya, di mana integritasmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Mengerikan ya teman-teman, lagi viral sebuah unggahan ya, editan video dari ya saya bilang ini orang-orang kafir, di mana dalam unggahan tersebut ya ada perayaan lagi LGBT di Masjidil Haram ya, di Ka'bah yang merupakan tempat paling suci umat muslim. Ini adalah penghinaan yang luar biasa dan tentu saja ini langsung digoreng oleh banyak Polikardus. Dan salah satunya adalah pendeta Andre Tungtung yang bahagia sekali. Ya, yang sedang bahagia sekali melihat video tersebut dan mengatakan, "Ya ini balasan siapa suruh." Don Ditan dan umat muslim suka sekali mengatakan bahwa ya kekristenan itu pro dengan yang namanya LGBT. Ada Bible LGBT gitu. Siapa suruh kalian ungkit-ungkit Bible LGBT? Sehingga dapatlah balasan seperti ini. Inilah statement yang disampaikan oleh pendeta Andre Tungtung. Dan di sini saya mau luruskan sedikit ya, buat teman-teman Kristen. Kalian harus bisa membedakan dua hal ini. Yang pertama, Bible LGBT itu dibuat oleh pihak Kristen sendiri. Ya, jadi Bible LGBT itu murni yang buat orang Kristen sendiri dan dipakai oleh orang Kristen. Terlepas kalau kalian mengatakan, oh mereka bukan Kristen, oh mereka bidat, oh mereka sesat dan sebagainya. Tetapi identitas mereka itu Kristen. Jadi dibuat oleh internal kalian. Sedangkan editan ini dibuat oleh siapa? Oleh Pixel. Ya, nama dia menggunakan akun Pixel. Artinya apa?
Dia mengatakan ini untuk perayaan Christopher Day. Dan ini dibuat di Jerman, teman-teman. Ya, jadi yang membuat ini jelas-jelas bukan Muslim. Bukan Muslim, bahkan kemungkinan besar dia Kristen. Karena dia mengatakan mendukung Christopher Day. Chris itu Kristen. Kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi yang buat itu di luar Islam. Dengan tujuan apa? Mengejek, mengolok-ngolok, memancing amarah umat Muslim. Ini penghinaan. Kalau Bible LGBT, mohon maaf yang buat kalian. Kalau kalian merasa terhina, ya kalian komplain dengan yang buat. Betul nggak? Jangan ke kami. Umat Muslim nggak buat, kecuali yang buat LGBT punya Bible, itu pihak Muslim. Nggak boleh kalian bilang, oh iya kalian ya, kami balas gitu. Nah, itu oke. Ini kan nggak fair dong. Ya. Dan tentu saja, buzzer-buzzer ya, pendukung pihak sebelah langsung gerak cepat. Salah satunya adalah ADM nih ya. Jijik saya kalau ngomong sama dia semua. Taat dan Anda anti LGBT, hampir pasti Anda akan tersinggung dengan video yang satu ini. Dalam video yang saya maksud, tampil rombongan gay dengan simbol pelangi menari-nari dengan iringan musik di depan Ka'bah. Sebagian dari mereka bahkan menampilkan pakaian yang sensual. Ada juga bendera pelangi dan tulisan queer tawaf yang muter-muterin Ka'bah. Di belakang mereka terlihat rombongan jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah mereka. Video ini jelas hasil rekayasa AI alias editan digital. Gak mungkinlah ada parade gay di depan Ka'bah. Mayoritas umat Islam kan mengharamkan gay. Bahkan kalaupun Saudi sudah memerdekakan budayanya, kalau urusan gay sih pasti mereka anti. Video ini diposting oleh akun X asal Jerman @pixelhelper 19 Mei lalu dan menyebar luar di sosmed. Caption videonya bilang, pada hari Minggu suci bagi Muslim LGBT, kami merayakan Christopher Street Day pertama kali di depan Ka'bah di Mekah. Tanpa kendaraan hias, tanpa musik, hanya cinta bertelanjang kaki yang mengelilingi Ka'bah. Kami menari, kami bersinar, tulisnya. Bahkan mereka juga menulis, kami mengelilingi Ka'bah dengan cara yang queer, dan sejujurnya bahkan Muslim konservatif biasa pun ikut menari. Tentu saja reaksi keras pun langsung bermunculan dari umat Muslim di berbagai negara. Banyak netizen ngerasa ini sih udah keterlaluan banget, bukan cuma soal LGBTQ-nya, tapi karena Ka'bah dijadikan bahan mainan digital. Udah bagus manusia dikasih akal buat mikir, si tolol ini malah lebih milih buat disebut binatang. Na'udzubillah min zalik, tulis netizen di kolom komentar. Ka'bah bukan mainan untuk sensasi digital, ini keterlaluan, tulis yang lain. Gak cuma kecaman, banyak yang menyerukan agar report akun itu dan mendesak platform media sosial buat menghapus konten bermasalah itu. Pelanggaran berkedok hiburan, yuk bareng-bareng kita report akunnya, jangan didiamkan hal ini, tulis salah satu netizen. Semuanya tolong bantu laporkan masal @pixelhelper di Twitter dan Instagram. Akun ini terus menghina dan merendahkan Islam. Semoga Allah mempermalukan jiwa-jiwa keji di belakangnya dalam kehidupan di dunia dan akhirat, tulis yang lain. Tagar kayak hashtag hormati Ka'bah dan hashtag stop penistaan agama jadi trending di X yang menunjukkan solidaritas pengguna dalam mengecam tindakan itu. Di Indonesia, kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan juga menilai tindakan di balik pembuatan video itu sebagai sesuatu yang keji dan tak bermoral. Jahat banget yang bikin video ini, kata Umar di akun X pribadinya 25 Mei yang lalu. Mereka yang mempromosikan LGBTQ kayaknya sih memang harus tahu diri. Bebas berekspresi itu sah-sah saja, tapi ya janganlah dengan sengaja nyenggol hal yang sakral buat umat beragama. Ka'bah itu kan bukan bangunan biasa, tapi simbol suci, kiblat miliaran muslim di seluruh dunia. Tapi di tengah kemarahan yang meledak, umat Islam rasanya juga harus menahan diri. Memang kontennya nggak pantas, tapi kemarahan yang dikeluarkan mudah-mudahan juga nggak berlebihan. Apalagi pakai menghina-hina kaum gay. Kalau umat Islam ngamuk tanpa batas, itu malah makin menunjukkan citra negatif bahwa umat beragama itu memang tidak bisa diajak diskusi, gampang meledak. Yuk proporsional dalam bersikap. Ya, ini cukup
memalukan ya menurut saya sebagai seorang yang mengaku muslim ya. Karena setahu saya Ade Armando masih mengaku dia muslim, tetapi dia mengatakan bahwa ya kita marahnya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Padahal ini jelas-jelas penghinaan yang luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat Polikarpus yang lain ya, hina-hinanya kan ya bisa dibilang sadis, tapi ini jauh lebih sadis. Jauh lebih sadis daripada Agatha, ya Sofiatul, dan sebagainya gitu. Dan ini dijadikan momen oleh para Polikarpus untuk menyerang balik Islam ya, dengan mengatakan ya inilah balasan gitu kan, balasan kalian gitu. Dan salah satunya pendeta Andre Tungtung. Saya semua agak malas sudah ya bahas-bahas yang ginian teman-teman, jujur ya. Karena yang pertama ya nggak habis-habis sih. Hujatan-hujatan mereka tuh setiap hari ada. Ya bagaimana mereka memancing emosi itu ya nggak habis-habis gitu kan. Ka'bah versi ya, aduh. Kristen gimana? Tentu saja ini adalah sebuah pembahasan yang saya sengaja buat untuk kemudian untuk meluruskan apa yang menjadi narasi-narasi sumbang tentang kekristenan yang seakan-akan dimunculkan oleh teman kita. Saya tahu sebagian Anda tidak suka menyebutnya teman, tapi saya bilang teman aja lah, kita berteman dengan semua orang. Dondi Tan, si topi Ducati, yang judulnya Anda bisa lihat, Nauzubillah, kok bisa ya ada Bible khusus LGBT, begitu ya. Bersama dengan ikhwannya, yaitu Rukun Podcast yang lugu ini. Dan dikatakan, Anda bisa lihat ini contoh videonya, dan seperti inilah yang menjadi argumen mereka. Mari kita dengarkan teman-teman. Oke, signal saya rusak. Ada yang menarik perhatiannya, yang pelangi, yang pelangi. A gay Bible. Bible ya. Artinya keyakinan mereka terkait gender itu dibolehkan loh, Iya. gitu ya. Intinya seperti itu. Iya. Betul. Kenapa mereka membuat Bible khusus untuk budak-budak kulit hitam di daerah Amerika Latin? It was published for the purpose of limiting education and information and maintaining control of population. Agama apa yang pertama kali mengajarkan untuk membebaskan budak? Islam. Walaupun bertahap ya. Iya. Dengan menunjukkan seperti ini, bisa kelihatan bahwa di dalam Bible itu bisa dijadikan buku untuk audiens tertentu gitu. Isinya bisa diubah sesuaikan gitu. Nggak cuma dikurangin pasalnya, tetapi isi ayatnya juga bisa diatur gitu. Anda melihat bahwa itulah narasi yang dimunculkan oleh orang-orang seperti Dondi Tan ini, yang saya tahu bikin kesel banyak orang yang mendengarkan kalau memang dia mendengarkan pakai rasionalitas. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang kemudian terkelabui oleh pikiran-pikiran demikian, dan tentu saja Ya, yang disampaikan oleh Kodondi itu fakta. Kecuali Andre Tuntung bisa membuktikan bahwa Kodondi menipu. Atau dia bisa membuktikan bahwa Bible LGBT dan Bible Negro itu adalah karangannya Muslim. Ya, itu dibuat oleh pembenci Kristen. Ini buktinya gitu kan. Itu oke. Ini kan enggak, kalian bisa ketik sendiri teman-teman. Ya. Kita ketik misalnya contoh. Jadi kita ngomong itu pakai data lah, jangan cuma pakai bacot gitu. Ya, Bible LGBT. Ya, kalian bisa menemukan bahwa ini dijual teman-teman, bahkan dijual di mana? Amazon. Ya, dijual. Nih. Aduh. Jadi apakah ini buatan Kodondi? Ya enggak. Jadi kalau marah dengan Kodondi gara-gara bahas ini, nunjukin ini kepada para penonton, kan nggak fair dong. Betul nggak? Ini dari internal kalian. Kecuali ini dari Muslim, boleh. Ya, jadi saya kadang-kadang bingung melihat kayak orang-orang seperti Andre Tungtung ini ya. Terus langsung ya nggak senang, langsung nyerang gitu. Nyerang mengatakan ya inilah balasan kalian gitu kan, balasan untuk kalian. apakah fair enough? Dia bilang apa? Ini dia bilang ya. Jadi dia bilang Bible LGBT itu adalah edit-editan. Loh, yang ngedit kalian loh, bukan kami. Kecuali yang ngedit tuh kami, boleh kalian komplain. Ya. Nih. Loh, ini sebenarnya Anda tuh apakah fair enough
dan sadar bahwa sebenarnya ini adalah Bible yang bukan resmi dari kekristenan, dan ini adalah karya dari orang-orang sempalan, karya dari orang-orang yang bukan mewakili Kristen mainstream, tetapi mewakili orang-orang yang kelompok-kelompok yang bahkan kita bisa bilang sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh kekristenan. Jadi kalau Don Ditan konsisten, maka ukuran yang dia kenakan kepada Kristen itu bisa dikenakan juga kepada kaum Muslim. Jadi ada orang yang mengedit-edit entahkah kitab suci atau mengedit-edit sesuatu ajaran, tujuannya memunculkan opini baru tentang agama tersebut, itu diterima oleh Don Ditan. Kalau memang begitu. Oke ya. Ini Andre Tungtung nih apa ya, ada yang salah dengan kepalanya. Yang pertama dia bilang, oh itu dimunculkan oleh Kristen sempalan yang sudah dibuang oleh kekristenan. Mana bukti orang LGBT dibuang oleh kekristenan? Coba saya tanya. Jangan kamu menuduh bahwa mereka sudah dibuang oleh kekristenan. Itu fitnah, nggak ada data. Itulah saya sekarang malas sekali ya mereaksi orang-orang seperti ini, karena mereka ngomong itu suka-suka. Dan banyak ini ya pendukung-pendukungnya yang mendukung dia gitu, yang saking bodohnya gitu. Saya nggak ngerti ya kenapa teman-teman Kristen itu mau diajari menjadi orang bodoh oleh pendeta seperti ini. Dia menuduh bahwa yang membuat itu adalah bidat, ya, yang di luar kekristenan gitu kan. Bukankah semua Kristen saling menuduh bidat? Jadi siapa yang mewakili kekristenan? Bahkan sampai detik ini kita selalu bertanya, siapa yang mewakili kekristenan kalau gitu? Oneness kah? Lutheran kah? Atau Protestan kah? Atau Katolik gitu kan? Kalau kamu bilang, oh dia bukan mainstream gitu kan? Bukan Kristen mainstream. Oke, kalau gitu siapa Kristen mainstream? Siapa yang menolak LGBT dari kekristenan? Setahu saya mereka diterima kok. Ya, bahkan Paus apa? Melegalkan bahkan Paus Fransiskus itu melegalkan kok untuk diberkati di gereja. Apakah ini bukan Kristen mainstream? Katolik Kristen utama, Kristen terbesar. Betul nggak? Jumlah Kristen terbesar itu Katolik. Kalau Protestan ada 60.000 denom. Ya, 50-an ribu sampai 60.000 denom. Bagilah tuh penduduknya berapa ratus juta. Kalau Katolik yang paling gede kan? Betul nggak? Katolik paling gede. Artinya arus utama kekristenan Katolik. Katolik aja memberkati mereka, menerima mereka. Terus Andre Tungtung yang nggak tahu diri ini, yang nggak tahu ya, cuman pendeta dengan jemaat cuman berapa, mengatakan, oh enggak, yang LGBT itu sudah kami keluarkan, sudah kami usir. Astagfirullah. Siapa kamu? Ya siapa kamu Andre Tungtung? Coba teman-teman Kristen saya tanya. Benar nggak yang dibilang sama Andre Tungtung? Oh itu bukan Kristen, mereka cuma sempalan, mereka sudah dibuang, sudah dikeluarkan. Siapa yang keluarkan mereka? Sedangkan Paus saja menerima mereka. Terus kamu siapa? Kamu lebih hebat dari Paus? Apakah dia lebih besar dari Paus? Itu caranya, maka Don Ditan pun harus menerima hasil editan dari akun Pixel Helper ini. Dia pun harus menerima hasil editan bahwa ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Muslim yang mengedit-edit Ka'bah dan tempat suci. Yang mengedit ini, Pixel Helper mewakili Muslim nggak? Coba saya tanya. Mewakili Muslim nggak? Sejak kapan Pixel Helper itu Muslim? Sejak kapan ada Muslim merayakan Christopher Day? Sejak kapan? Ya. Saya nggak tahu Pixel Helper ini Kristen atau ateis, tapi yang pasti bukan Muslim. Nggak ada Muslim yang merayakan Christopher Day, teman-teman. Ya, jadi mohon maaf Andre Tungtung, kecuali kamu bilang, oh ini yang buat Muhammadiyah, yang buat NU, terus kamu bilang, oh ini mewakili Muslim, ya, itu masih mending gitu. Ini kan enggak, ini dibuat oleh pembenci-pembenci Islam. Nggak ada satupun umat Muslim yang ini ya, yang sampai kepikiran membuat atau mengedit video seperti ini. Aduh, sempalan itu bagian kecil. Ya, kok ada yang nanya, sempalan itu ya bagian kecil, bagian kecilnya gitu. Orang-orang Muslim itu dibikin seakan-akan mendukung yang namanya praktik LGBT. Don Ditan pun harus mendukung Muslim pro LGBT yang
istilahnya mendukung LGBT ini ya harus diterima dong oleh Donditan gitu kan. Gay, Muslim, I exist for the expansion of your mind. Allah love us all, gitu kan. Jadi dengan semua slogan-slogan seperti ini, pertanyaan saya adalah, apakah Donditan menerimanya? Kalau Donditan itu menerima pihak-pihak sempalan yang mengedit-edit Bible Kristen, maka Donditan pun harus menerima abang-abang LGBT yang mengedit-edit dan seakan-akan membuat Muslim pun mendukung LGBT, Islam mendukung LGBT, Ka'bah pun dihias dengan dekoratif LGBT. Harus diterima dong kalau gitu. Tapi kan saya sangat yakin bahwa orang-orang seperti Donditan tidak akan bisa menerima. Dan kalau tidak bisa menerima yang namanya edit-editan orang LGBT dengan simbol-simbol Muslim, jangan kau juga suka untuk kemudian memunculkan Bible LGBT. Itu namanya standar ganda. Maaf ya, saya bertanya, di mana integritasmu? Di mana integritasmu yang kau katakan kau itu pendakwah lah, apologet lah, murid Zakir Naik lah, Ahmad Dedat lah, di manakah integritasmu? Itu pertanyaan saya. Menurut teman-teman gimana? Apakah kalau begitu dengan standar yang sama, Donditan harus menerima, ini saya nggak tahu ngomongnya abang atau mbak nih ya, teman-teman coba komentar dong ya. Apakah dia harus menerima kalau begitu dan dia harus konsisten menerima orang-orang yang maaf ya LGBT ini? Karena mereka mengedit-edit dan karena Donditan pun suka dengan Bible hasil editan. Ya, kalau Donditan suka dengan Bible hasil editan, nah, berarti dia juga harus menerima hasil-hasil editan mengatasnamakan Islam. Aduh, udah dibilang ya, Bible LGBT itu yang ngedit orang kalian. Dan semua Bible itu editan. Mana Bible yang nggak editan? Setiap waktu diedit, keluar versi baru. Kan gitu. Betul nggak? Setiap waktu ada Bible edit yang keluar baru. Kita nggak tahu, 10 tahun, 20 tahun lagi akan ada editan lagi. Ya, akan ada mungkin Bible TB10 nanti. Ya, sama kayak Samsung S ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. iPhone 5, 6, 7, 8 sekarang sampai 16 gitu. Kalian juga sama, Bible kalian kan diedit memang. Ya, terus mau nyalainnya. Ini lucu mereka nih. Ya. Mereka ini kan cuman apa ya? Cari remis lah kalau saya bilang. Cari remis pun nggak fair gitu. Cari remis dengan cara yang ya nggak terpuji. Yang ngeditnya bukan kami disalahkan. Begitu giliran Ka'bah diedit seperti ini, mereka bilang, oh itu Muslim gitu kan. Itu bagian dari kalian. Aduh. Dan Muslim, ya kan? Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan teman-teman tuliskan komentar Anda masing-masing gitu ya di kolom komentar atau di live chat, silakan. Dan ya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Saya mohon maaf karena sekali lagi saya tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu ya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Donditan dalam bagian yang selanjutnya. Kenapa mereka membuat Bible khusus untuk budak-budak kulit hitam di daerah Amerika Latin? It was published for the purpose of limiting education and information and maintaining control of population. Daftar ini adalah nama-nama kitab yang ada dalam Bible. Oke. Ini pasal-pasal yang di dalam Bible ini. Oh, dikurangi dong berarti tuh. Agama apa yang pertama kali mengajarkan untuk membebaskan budak? Islam. Walaupun bertahap ya. Iya. Anda bisa mendengar propaganda yang dimunculkan oleh Donditan dan saya menjulukinya sebagai misinformasi bahwa ini adalah informasi yang keliru yang baru dia sampaikan dalam konten tersebut. Nah, dia sering menunjukkan seperti Bible LGBT tadi, dia munculin juga ini ada Bible perbudakan gitu ya, slave Bible, dan dia bilang Islamlah yang menghapus perbudakan. Oke, bentar dulu, Anda boleh percaya begitu tapi kita cek fakta sejarahnya nanti ya. Ini kesan yang dimunculkan seakan-akan Kristen itu mendukung perbudakan. Wah, ini sangat keliru sekali. Dan kalau saya bilang kita bandingkan sejarah Kristen dan Islam dalam perbudakan, maka wah, Donditan akan repot sekali. Teman-teman, saya munculkan kepada Anda fakta-fakta yang tidak diinfokan oleh Donditan. Yang pertama, ya, bahwa slave Bible itu yang dia pegang itu tidak digunakan oleh orang Kristen manapun saat ini. Tidak digunakan, perlu digarisbawahi. Meskipun memang benar bahwa dahulu Bible ini
pernah dipakai oleh sebagian kecil kaum pro perbudakan. Dan sekali lagi, ini saya mau kasih tahu, ini bukan mainstream kekristenan, tapi kelompok-kelompok sempalan yang mengedit-edit sendiri, mengurangi ayat-ayat yang ada di dalam Bible Kristen, karena kalau Anda pelajari lebih lanjut, slave Bible itu tuh ayat-ayat yang tertentu itu dikurangi, dan cuman ayat-ayat yang mendukung perbudakan itu yang kemudian dimunculkan. Itu namanya kan kebenaran separuh. Dan Anda jangan... Oke ya, jadi Slave Bible ini diakui oleh Andre Tungtung memang ada, ya, tetapi dia mengatakan, oh itu hasil editan orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Artinya tidak mewakili kekristenan. Selalu ujung-ujungnya mereka bilang apa? Kalau ada yang jelek-jelek, oh itu nggak mewakili kekristenan. Inilah standar Polycardos, teman-teman. Coba lihat, kalau dari dulu ada kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum kekristenan, bahkan institusi kekristenan, ya termasuk bagaimana Vatikan zaman dulu memperbudak orang, bagaimana Vatikan dulu ya mengirim pasukan untuk menyakiti orang lain, merampas dan sebagainya. Mereka bilang apa? Oh itu oknumnya yang salah, bukan Kristen yang salah. Tapi kalau Islam, nah itu ajaran Islam tuh, ya itu ngikut nabinya tuh, nabinya memang kelakuan gitu. Jadi umatnya begitu. Seperti itulah mereka, teman-teman. Kalau ada salah sama mereka, buang badan. Jadi memang jurus paling utama dari teman-teman kita sebelah ini adalah buang badan, teman-teman. Menyalahkan orang lain. Di sini, ya Andre Tungtung dia nggak bisa bilang bahwa Slave Bible tuh nggak ada. Karena kalau dia bilang nggak ada, ketahuan kali bohongnya. Kan gitu, ketahuan kali. Karena memang faktanya ada yang namanya Slave Bible. Terus dia bilang apa? Tidak digunakan oleh Kristen manapun saat ini. Kenapa tidak digunakan? Kan yang jadi pertanyaan itu. Dulu digunakan, kenapa sekarang nggak digunakan? Karena sekarang udah nggak ada budak. Nggak ada lagi yang namanya budak. Kalau masih ada yang namanya budak, masih kalian pakai itu. Cuman karena nggak ada lagi, untuk apa kan gitu? Sesuatu itu masih dipakai kalau masih berguna. Kalau nggak bisa digunakan lagi, untuk apa? Contoh pager. Siapa yang pakai pager lagi sekarang? Udah ada HP. Betul nggak? Udah nggak berguna Slave Bible, nggak ada lagi budaknya gitu. Ya. Terus dipakai oleh sebagian kecil kaum pro perbudakan. Ya, sebagian kecilnya seberapa kecil? Saya tanya Andre Tungtung. Itu banyak loh. Kamu bilang sebagian kecil, itu kalau dijumlahin, ngeludahin kamu, itu tenggelam kamu Andre Tungtung. Yang menggunakan Slave Bible itu jutaan, teman-teman. Di seluruh dunia jutaan. Dan jutaan ini ya sudah cukup untuk menenggelamkan Andre Tungtung kalau mereka ludahin Andre Tungtung bareng. Jadi ini dipakai oleh siapa? Dipakai oleh orang-orang Kristen yang ingin memperbudak orang lain. Lebih tepatnya tuan tanah yang ada di Eropa, Afrika, dan juga Amerika. Ini sekali lagi ya saya cerita teman-teman, biar kalian tahu asal-usul Slave Bible ini dan isinya itu apa. Jadi kita tahu ya, dulu benua Amerika pertama kali kan didatang waktu orang-orang Eropa datang ke sana menjajah, itu kan tanahnya luas-luas teman-teman. Bahkan Amerika Serikat ya, USA sampai sekarang juga kan tanahnya gila itu. Amerika itu kan luas sekali tanahnya, penduduknya cuman 300-an juta, beda tipis sama Indonesia. Ya, cuman beda dikit sama Indonesia, tapi negaranya luas sekali. Indonesia aja masih luas ya, masih banyak hutan-hutan. Di sana juga sama. Jadi satu orang itu bisa punya kebun sampai ribuan hektar. Zaman dulu seperti itu. Jadi Amerika itu kan terkenal dengan kebun-kebunnya, ladang-ladangnya ya, ladang-ladang gandum, ladang kacang-kacangannya. Gitu. Zaman dulu seperti itu. Jadi misalnya satu keluarga ini punya ladang 1000 hektar. Kan nggak mungkin dia ngerjain 1000 hektar itu. Nggak mungkin dia sendirian kan, dia butuh karyawan. Dan zaman itu nggak ada karyawan, pakai budak semua teman-teman. Ya, jadi karyawannya cuma mandor yang jadi karyawan, selebihnya tuh budak. Jadi situ banyak kali tuh ladang kapas, gandum, kacang-kacangan ya. Salah satu kapas paling banyak, jagung. Ya, Amerika terkenal jagungnya gitu. Terus mereka datangkan budak-budak dari Afrika. Ya. Cuman yang jadi masalah budak-budak ini badannya besar. Ya.
Kalau bule ketemu kita, kita kecil teman-teman. Orang Asia lebih kecil. Tapi kalau bule ketemu Afrika, kalah dia. Ya, kalah secara postur. Jadi mereka bingung nih. Memang tuannya pegang pistol. Tuannya pegang pistol. Budaknya ada 200 misalnya. Ya, di situ tuannya tinggal sama istri sama anaknya. Di ladang ya. Ladang itu kan luas. Jadi rumah tuannya sama rumah tuan orang lain ya, sama tetangganya tuh jauh. Karena ladangnya luas. Dia bingung juga kan, ini gimana cara ngontrol budak-budak ini? Salah-salah budak ini melawan, mati mereka. Coba kalian bayangkan gitu. Kalau budak itu melawan, mati nggak tuannya? Mati, walaupun tuannya pegang pistol. Ya, dia sendirian. Oke lah, ada mandornya. Paling berapa orang? 4-5 orang mereka. Ya, 5 orang pria ketemu sama 100 pria Afrika, tewas nggak? Tewas pasti. Malam-malam bisa bisa dibunuh atau dari belakang ditikam. Jadi solusinya apa? Mereka harus bisa diperbudak tanpa mereka melawan. Yaitu dengan apa? Menggunakan agama. Itulah kenapa orang-orang Afrika itu termasuk orang yang fanatik. Ya, gila agama. Orang Afrika itu termasuk gila agama, teman-teman. Mereka tuh bisa fanatik buta. Itulah kenapa kalau ada pendeta yang bisa kesaktian tuh mereka udah kayak gitu kan, udah menghambakan sekali. Jadi teman-teman harus tahu dulu, di Bible ada pernyataan. Ya, ada pernyataan bahwa Sam, ya anak dari Nuh kan ada 3, Sam, Ham, dan Yafet. Dikatakan bahwa Sam akan menjadi tuan dari Ham. Menjadi tuan dari Ham. Jadi Ham akan jadi budaknya Sam. Ya. Dan Sam akan berkuasa di tenda Yafet. Yafet Asia. Jadi mereka itu selalu menekankan hal itu. Jadi zaman dulu tuh budak-budak, setiap hari Minggu mereka kumpul. Ya, makan bersama, bergereja. Karena gereja di kota jauh, ya mereka bergerejanya cuma di ladang itu. Yang jadi pendetanya siapa? Bosnya, majikannya yang jadi pendeta. Nanti majikannya akan khotbah. Kenapa kalian diperbudak? Karena memang nasib kalian seperti itu. Kalian adalah keturunan dari Ham. Kalian menanggung dosa nenek moyang kalian. Ya. Itu yang selalu disampaikan oleh bos-bosnya dulu. Jadi memang menggunakan ayat yang namanya Bible, teman-teman ya. Mungkin ku buka saja. Sam akan berkuasa dari Ham. Oke ya, kita buka aja biar teman-teman belajar. Nih ya. Sam dalam Bible. Tunggu ya, keturunan Nuh. Buka Alkitab Sabda. Kejadian. Tunggu ya, agak susah nih teman-teman. Kejadian 9 mulai ya. Kejadian 9. Oke, ini ya. Nuh dan anak-anaknya nih ya. Ham adalah bapak dari Kanaan. Yang ketiga ini adalah nih. Nih. Ya, inilah yang selalu dipakai oleh mereka, teman-teman. Saat memperbudak orang Afrika dan Asia. Nih. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Ya. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kanaan ini adalah nenek moyangnya orang Afrika, orang kulit hitam. Jadi dia dikutuk oleh Nuh menjadi apa? Menjadi hamba. Itulah kenapa dibilang, oh kalian jadi budak. Ya. Lalu katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem. Ya. Nih. Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Hamba ya. Jadi Kanaan itu menjadi hamba bagi siapa? Bagi Sem. Bagi Sem, teman-teman. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya. Nih. Ini yang selalu digunakan ayat-ayat ini
dan ditafsir-tafsir untuk memperbudak orang Afrika, teman-teman. Ya, ya, wilayah-wilayah yang dijajah oleh Spanyol dan Portugis itu akan jadi Katolik. Indonesia juga seperti itu. Dan sebenarnya waktu itu ada Polikarpus yang bilang, wah Indonesia ini beruntung ya, nggak dijajah sama Spanyol atau Portugal, kalau nggak habis Islam. Bisa jadi gitu. Ya. Jadi yang dia sampaikan beralasan, karena memang Portugal dan Spanyol tuh kalau masalah agama, mereka tuh lebih sadis daripada Belanda. Kalau Belanda, mereka cuma mendukung, dia punya pastor-pastor, pendeta-pendeta, ya kalian mau menginjil silakan. Mereka cuma melindungi. Mereka cuma membackup, bukain jalan, ya, urusin kalau kalian mau bangun gereja gitu. Tapi kalau Spanyol, mereka maksain. Nggak mau ganti agama, bunuh. Seperti itu. Kalau Spanyol dan Portugis ya, itu dua anak kesayangannya Vatikan soalnya. Ya. Salah ya, kekristenan itu bukan hasil-hasil editan, tapi kekristenan itu kebenarannya harus utuh. Kalau kebenaran separuh itu bukan kebenaran. Sama halnya misalnya contoh di dalam Muslim atau Islam, apabila ada kelompok tertentu yang menggunakan ayat-ayat Quran dan itu dipotong-potong separuh-separuh, kalian pasti tidak terima. Nah, kalau kalian tidak terima, jangan kalian gunakan cara yang sama kepada kekristenan. Jangan pakai standar yang sama dong. Penggunaan slave Bible itu telah berhenti sekitar abad ke-19, terutama setelah penghapusan perbudakan oleh Inggris di tahun 1883. Kalau Anda baca dalam sejarah ada William Wilberforce dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang kemudian menghapus perbudakan atas nama kekristenan loh. Jadi Iya, mereka menghapus perbudakan karena memang udah nggak bisa lagi dikontrol budaknya. Sama seperti Inggris yang melepaskan India, Malaysia, negara-negara jajahannya. Karena mereka udah nggak sanggup kontrol. Biayanya lebih mahal, teman-teman. Ya, mereka kan harus membiayai pasukan. Harus menumpas pemberontakan. Yang mereka dapat sama yang mereka keluar udah nggak sebanding. Itulah kenapa dilepas. Saat itu, orang-orang udah nggak terima jadi budak, nggak bisa lagi dibohongi, mau nggak mau dilepas. Dan itu tahun berapa? Menurut ya, kalau Andre Tuntung punya versi, tahun 1833. Islam kapan? Islam udah duluan melepas perbudakan. Ya, Islam sudah duluan dibandingkan kalian. Ini yang kalian harus tahu. Ya, jadi jangan bacot-bacot. Oh, enggak, Kristen yang melepas perbudakan. Dari mana datanya? Sakit kepala saya. Ya, hanya Islam yang mengatakan apa? Semua derajat manusia sama, mau itu kulit hitam, mau itu orang Cina, mau itu orang Korea, mau itu orang Arab sekalipun, semua sama. Hanya Islam ya yang menempatkan derajat orang itu sama. Itulah kenapa dulu banyak orang Afrika tertarik dengan Islam, teman-teman. Kita nggak pungkiri ya. Jadi dulu kalau kita lihat, teman-teman, banyak orang Afrika tuh tertarik dengan Islam lantaran mereka lihat di Islam ada kesetaraan. Beda dengan di kekristenan. Di kekristenan mereka tuh cuma dianggap sebagai binatang. Ya, kalau di Islam semua setara. Itulah kenapa hanya Islam yang mereka anggap sebagai inilah cahaya kebenaran gitu. Inilah peluang supaya mereka tuh bisa naik derajatnya. Itu sejarah masa lalu. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, sekali lagi, ya ini sejarah gitu, mau gimana dibantah. Kalau kalian bilang, oh harusnya kalian juga terima dong dengan LGBT, kami nggak terima. Silakan dicek. Kalau ada yang sekarang minta dinikahkan secara Islam, minta nikah di masjid bahwa dia LGBT, kamu tes coba. Ya, Andre Tuntung, coba kamu ke masjid terus kamu bilang, Pak, saya mau menikah secara Islam dengan pasangan saya yang cowok juga gitu. Lihat apa yang terjadi. Bahkan Mel Atok mengatakan apa? Dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Bersyukur, kenapa? Kalau nggak habis ini Indonesia nih, teman-teman. Ya, jadi, aduh, udahlah Andre Tuntung, hentikanlah bullshitmu. Ya, tapi ya mereka pasti akan senang sih. Ya, mereka akan senang dengan begini-beginian. Ya, dan ya akan terus diulang-ulang. Dan kita bisa lihat bagaimana kebahagiaan dia kalau ada setiap berita-berita yang menjelek-jelekan Islam ya. Contohnya ini.
agama Anda itu secara literal tidak perlu diubah, tetapi bisa dipakai untuk kemudian melakukan yang kayak begini. Nah, itu itu adalah permasalahan yang Anda harus jawab. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di kita orang Kristen. Ya kan? Kalau Anda pernah dengar dulu ada seorang bernama Syekh Puji, kontroversial karena apa? Menikahi anak 12 tahun. Begini hidupnya dengan Lutfiana Ulfa. Jadi dulu itu Syekh Puji ini ada seorang yang menikahi anak 11 tahun atau 12 tahun ini. Dan ternyata dia tidak puas, tidak selesai, dia menikah lagi dengan anak usia 7 tahun. Begitu. Menurut KPAI ini kejahatan seksual luar biasa. Begitu ya. Tapi Syekh Puji mengatakan, saya punya dasar agama, saya nggak ngawur. Karena Syekh Puji mengatakan, dia tidak terima disindir sebagai seorang pedofilia. Syekh Puji menyinggung Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah. Beliau juga nikahi, ... Saya hanya membacakan apa yang dikatakan artikel ini. Nah, sekarang sebenarnya permasalahannya adalah seperti yang Doni ini bilang ya. Dia seakan-akan itu bilang, oh Bible itu bisa diubah-ubah. Oke, ya sudah, kita terima sama-sama. Ada orang mengubah Bible untuk melakukan kejahatan atau melakukan hal yang tidak benar. Ya udah toh, berarti Bible-nya sendiri tidak salah dan apa yang diajarkan orang Kristen tidak salah. Dan kita oke lah menerima itu. Tapi bagaimana dengan Muslim? Bagaimana Anda menjawab fakta bahwa meskipun katanya kitab Anda tidak diubah, katanya tidak diganti-ganti, tetapi ada orang yang menggunakan ayat-ayat atau cerita tersebut tanpa menggantinya dan menggunakannya sesuai dengan yang tadi saya berikan contohnya. Apa jawab Anda kalau begitu? Silakan, ini menjadi sebuah permasalahan yang harus Anda jelaskan dan harus Anda beresin sendiri. Poin saya Ya, seperti itulah teman-teman yang terjadi. Dan ya kalau kalian nanya kepada saya pribadi, saya sudah cukup capek lah ya untuk membahas Andre Tungtung dengan segala kebenciannya kepada Islam lantaran frustasi bahwa semua kelemahan agamanya dibongkar-bongkar oleh Kodondi, oleh para apologet Islam gitu kan, sehingga dia kebingungan dan ngelantur ke sana kemari.